lagi. Ya ini kena auranya orang produksi lilin ya. Saya nggak produksi lilin, jadi dikasih aura seperti ini langsung pemadaman. Ya puji Tuhan. Ya perkenalan tadi sudah perkenalan, tapi kita singgung dulu ya. Saya produksi lilin. Saat ini memang agak lesu karena ya semua terdampak ya karena COVID. Tapi saya ditemukan dengan karbol, nanti ada kesaksian, dan yang terakhir saya ditemukan dengan tahu sutra. Ya nanti ada kesaksian yang panjang, kalau kesaksian itu nanti tidak selesai. Itu yang Gembala ya. Ya. Oke, mari kita sharing firman Tuhan. Saya kali ini akan berikan judul bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang kekal. Ya, di tengah-tengah saat ini kondisi yang kita tidak tentu, kondisi yang mungkin banyak kegagalan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak kesulitan, tapi kita jangan sampai melupakan tentang kasih Tuhan yang kekal. Kadang kita melupakan, kadang juga kita cuma ngerti oh kasih aja, kasih itu apa, tapi kita melupakan kasih yang kekal. Kasih yang diberikan sama Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, ini ada ayatnya di Mazmur 103 ayat 13 sampai 18, saya bacakan. Adalah pujian dari Daud untuk kasih setia Tuhan yang kekal. Pemazmur Daud mengagungkan bagaimana Tuhan mengaruniakan kepadanya, juga kepada kita, kasih sayang seorang bapa yang penuh pengertian terhadap kelemahan-kelemahan kita. Ya, ini yang dibilang kasih dari Tuhan yang sangat kekal, yang sangat luar biasa. Sikon saat ini tidak ada orang yang mungkin tidak ada masalah ya, pasti ada masalah, kesulitan pasti ada. Terlebih lagi keadaan ekonomi saat ini ya sangat berdampak ya. Tapi kita satu, jangan lupakan apa? Kasih kekal Tuhan. Karena tanpa kasih kekal Tuhan, kita ini siapa? Kita mau mengandalkan kekuatan kita sudah mampu. Kita mau mengandalkan sesama teman atau sesama saudara, itu juga terbatas. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan itu kekal. Itu yang dipegang dulu. Jadi kalau kita kepingin terhibur, dalam arti bukan terhibur ya, punya jalan keluar, kepingin lepas dari segala masalah, kita jangan lupakan tentang kasih dari Tuhan, yaitu kasih yang kekal. Di sini kita akan belajar kebenaran dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Ini akan menjelaskan bahwa kasih kekal itu apa? Yang pertama, Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Ya, itu yang pertama. Kita harus takut dengan Dia. Apapun bisa kita lakukan, tapi kita harus pegangan. Kita harus punya takut akan Dia. Itu yang pertama. Ini ada ayatnya di Mazmur 103 ayat 13, saya akan bacakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Nah ini, Tuhan itu sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kalau kita tetap punya pendirian sendiri, kita kayak orang seumpamanya ini punya mengandalkan diri kita sendiri, ini kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak takut sama Tuhan. Yang akhirnya kita akan ke jalan yang salah. Cerita sedikit, dulu saya bawa ambisi saya. Waktu muda saya selalu bawa ambisi, yang saya bawa hanya ambisi, tanpa saya membawa iman. Segala tak lalu sudah. Waktu itu singkat cerita, saya ditinggal papa umur 9 tahun. Setelah lulus SMA, saya tidak mau membebani seorang mama, jadi saya langsung berjuang dengan ambisi apa? Cari duit. Kerennya sekarang cari cuan ya, cuan ya. Ya itu aja. Kita diambil ambisi kita itu cari duit tanpa berpegang pada iman. Tidak ada rasa takut juga. Ini sama, di firman ini mengajarkan juga kita harus takut dulu sama Tuhan, baru kita akan diberi jalan yang benar. Tapi karena waktu itu ambisi saya sangat meluap, sangat seperti jiwa muda ini melontar sudah. Terus pokoknya cari duit, sak dapetin, sak bisanya. Ya akhirnya kita banyak kegagalan, banyak kecewanya, banyak jalan yang keliru. Sampai mungkin ambisi saya luar biasa, mereka hanya sales sebagai sales biasa, sales snack, mungkin sales sepeda, sales properti dan lain-lain. Saya lebih dalam lagi, kepinginnya cepat sudah. Akhirnya saya ketemu namanya sales celana dalam cewek dan BH. Nah ini sangat luar biasa. Menurut saya cepat sudah. Di lain sisi mungkin saingannya tidak terlalu banyak. Saya lakukan itu sampai mondar-mandir dari Malang ke pasar
Pasar Klewer Solo itu setiap minggu sampai 2 kali. Saya terus, itu ambisi yang saya bawa tanpa saya membawa iman, yang akhirnya banyak kekeliruan. Cepat dapat duitnya cepat, bisa berlipat-lipat, bisa cepat. Tapi karena kita tidak takut akan Tuhan, karena kita hanya membawa ambisi, yang akhirnya kita keliru. Duit sudah menumpuk, duit sudah banyak, masih tetap bawa ambisi, yang akhirnya temukan dengan totol gelap. Cepat kan, instan kan. Pakai togel sudah selesai, 1.000 jadi 60, 1 juta dari 10 juta, cepat. Nah ini namanya dari yang cara pertama yang tadi, kita harus takut dulu sama Tuhan. Ya, yang tadi contoh tentang ambisi yang saya bawa, cepat sudah, akhirnya ludes semua, akhirnya semua bisa habis, apa yang dikumpulkan bisa lenyap, yang akhirnya banyak minus. Nah itu kekeliruan kita. Karena yang kita bawa hanya ambisi, tidak pakai iman. Itu yang pertama. Terus yang kedua di Mazmur ini kita akan diajarkan tentang Tuhan sayang kepada kita sebab Dia tahu dan ingat kita adalah debu. Nah ini, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan apalagi sok jagoan, merasa semua benar, semua yang dilakukan benar. Ini membawa diri kita sendiri seakan-akan ini loh aku yang terkuat, ini loh aku yang terhebat. Ini namanya sok, yang akhirnya akan mencelakakan kita juga. Ini ada ayat yang sangat menguatkan buat kita semua ya, di Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya ini tadi firman-Nya yang sangat menguatkan, kita ini debu sudah. Jangan gaya tok lah kasarnya. Jangan selalu benar, jangan selalu paling kuat. Saya dibawa ke lana pelayanan saya ini, saya tidak melihat mereka ini lansia ini orang-orang lemah. Tapi kalau mereka dipakai, ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat memberkati. Karena sebagian orang mungkin memandang, lansia ini seorang lemah sudah, tidak mungkin berdaya, guys. Pokoknya dijahit badan sudah, kasih konsumsi, kasih sembako, selesai sudah. Tapi tidak terpikirkan dari hati, lepas hati itu mereka sebenarnya ada kerinduan untuk melayani. Ini yang dilupakan. Ya pelan-pelan saya bukan mengembalai, saya juga bukan memimpin, saya juga tidak pantas katakanlah menggiring, tapi kami bersama-sama saya ajak untuk melayani. Setiap minggu saya ajak rekan-rekan, nanti setiap 1,5 bulan atau 2 bulan sekali saya ajak untuk melayani gereja kecil. Kita melayani di sana, semua dilayani, mulai dari WL, mulai dari singer, semua aser, mulai dari pelayan-pelayan yang sampai kita memberkati pun diaturkan sama mereka. Ini yang sangat luar biasa. Tadi kebetulan WL-nya juga lansia ya Bu ya, umur berapa Bu? Luar biasa. Ya ini suatu bentuk kerinduan ya, ini loh lansia aja bisa memimpin. Kadang saya juga, tapi banyak pemuda-pemuda di sini loh. Pemuda-pemuda di sini ya banyak sebenarnya. Tapi opo telah, opo gitu ya. Kok mau berdoai jadi single gitu. Ya. Jadi luar biasa tentang melayani. Memang kita ini tidak ada batas waktu ya. Di usia senja kita pun seperti Ibu ini tadi jadi WL sangat luar biasa. Tapi nanti kiranya ada kesempatan mau kumpul di sini, mau dilayani di sini, mari. Mungkin di sini bisa dikumpulkan lansia-lansia gabungan sama gereja-gereja kandangan, nanti dikoordinir sama Ibu Gembala Heri, mari kita lakukan. Kita bukan hanya cuma koar-koar aja. Nah, kalau kepingin tahu, nah ini tadi yang kesaksiannya tadi koordinatornya dokumentasi. Nah, dia makanya tadi jalan-jalan, kayak biasa ya, kamerawan, kameramen. Terus keseliuran ngomong bisa. Nah ini juga punya YouTube ya. Nanti kalau ingin tahu ini lansia bisa melayani, YouTube-nya di Jesus is Good ya stokan. Jadi diketik Jesus is Good aja udah keluar nanti. Nanti banyak pelayanan kita berbagi, kita basos, yang terakhir kita basar baju layak pakai. Yang satu harganya lebih murah untuk memberkati jemaat dan hasilnya diberikan kepada gembala untuk memberkati gereja, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi saya rindu nanti mungkin Ibu Gembala Heri tergerak. Ayo, tidak apa-apa, kumpulkan lansia di sini, nanti bisa hubungi saya, nanti kita layani. Tim kita banyak kok, ada 30 lebih. Jadi
Jadi nanti mau acara apa biar Tuhan sudah beracara. Nanti pasti bahwa lansia ini berubah, ya bukan cukup jadi WL aja, nanti bisa nanti jadi aser. Yang pasti saya sarankan jangan sampai jadi tambori ya. Nanti ini akan usia juga ya. Nah ini di karena kalau jadi tambori nanti resikonya terlalu fatal. Ya ini bentuk bahwa kita ini hanya debu. Kita ini siapa sih? Semua. Kita hanya debu aja. Jadi kalau melayani itu ayo sungguh-sungguh. Jangan cuma sebatas terus pokoknya aku jadi ini ya sudah selesai. Sebatas aku jadi ini ya sudah selesai. Saya akan ceritakan sebuah cerita ya tentang pelayanan agar kita ini lebih lagi. Jadi ini tim musiknya luar biasa, sangat luar biasa. Teringat bass jam. Iya, ada yang pakai topi, terus ada yang pakai. Iya, teringat bass jam tadi. Makanya tadi kepinginnya aku nyanyi lagi, kayak bass jam tadi. Nah, ini luar biasa. Makanya ayo tingkatkan lagi WL-nya. Mungkin ada single, bukan 1, 2. Nanti rindu cari jiwa juga lewat pelayanan ini, bisa cari jiwa, ajak teman-teman. Oh ini loh, sudah ada tim musik. Nah dari situ nanti ada jiwa-jiwa yang akan tergerak untuk datang ke sini. Kita semua rindu tuh bangku-bangku kosong ini penuh ya, begitu ya, ya. Ini akan saya ceritakan tentang pelayanan ya. Ini ada suatu cerita pendeta muda ya. Pendeta muda ini seperti biasa diutus oleh gereja untuk pelayanan di suatu lingkungan yang kecil ya, mungkin pedesaan ya, mungkin di sini agak besar ya, lebih dalam lagi lah pedesaan. Dia melakukan dengan ketulusan hati, dia melakukan dengan kesungguhan bahwa semua ini aku lakukan untuk Tuhan. Singkat cerita, dia ditaruh di suatu tempat, dia dikoskan di satu tempat kecil, dia melayani gereja kecil. Nah waktu itu gereja itu hanya ada cuma musik gitar aja, hanya sederhana aja. WL-nya juga 1, masih sangat sederhana. Nah si pendeta ini mulai melakukan ibadah yang seperti biasa pukul 8 dia tunggu dengan benar-benar keyakinan dia pakai di tempat itu. Dia akan yakin di situ akan menjadikan buah Kristus di tempat itu. Kerinduannya seperti itu. Singkat cerita mulai ibadah dia menunggu sampai 15 menit, tidak ada jemaat yang datang, bangku kosong. Sampai kurang lebih 20 menit tidak ada. Pada pukul 30 menitnya kemudian datang sepasang suami istri. Dia duduk di depan. Nah, di hatinya wah puji Tuhan, minimal ada yang saya layani. Ya, kita semua di sini tidak takut sih dalam pelayanan, siapapun kita layani, seberapa banyak orang pun kita layani. Yang tidak mungkin saya layani itu kalau cuma separuh, orangnya separuh, takut pasti separuh itu maksudnya, kepala dong, kaki dong, mau melayani itu ya. Kalau satu pun kita layani, ya berjalannya waktu kemudian 5 menit ditunggu lagi, waktu sudah mulai mendekati pukul 9, datang seorang pemuda ini compang-camping sudah, bajunya tidak karuan sudah, ya lusuh tidak karuan, yang dia bawa hanya sehelai kain aja. Dia duduk di depan juga di samping sepasang suami istri. Mau tidak mau karena pukul sudah tepat jam 9 karena terlalu panjang ya, tidak nyaman ya. Akhirnya dimulai ibadah itu seperti biasa, musik, pujian sudah dimulai, firman disampaikan. Singkat cerita sudah selesai, mereka pulang. Pemuda ini dengan rasa gelisah dia tanya, Tuhan kok aku ditempatkan di tempat seperti ini? Jemaat sepertinya tidak merespon, tidak ada sama sekali. Dia tetap aja, tapi dia punya iman yang sangat kuat, dia punya keyakinan pasti Tuhan pakai tempat ini. Yang dia lakukan apa? Bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia berdoa, dia tetap memuji, menyembah. Dia lakukan ketaatan ini, dia lakukan. Yang dia lihat hanya Tuhan Yesus. Aku mau melayani ini untuk Tuhan Yesus. Minggu berikutnya jalan seperti biasa, sebulan, 2 bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya mulai gereja ini berkembang. Mulai tim musik sudah lengkap, jemaat sudah banyak, dan dia pun diberkati dengan 1 mobil untuk mendukung pelayanannya. Dia sudah ada rumah juga. Suatu ketika ibadah raya diadakan, sangat banyak jemaatnya sampai ratusan lebih, banyak sudah seperti layaknya ibadah yang sangat besar, gereja yang sangat besar.
Nah, setelah dilakukan seperti rutinitas ibadah biasa, setelah itu mereka selesai. Dan setelah selesai, pemuda ini mau ke mobilnya, ya, mau pulang istilahnya. Dari mau ke mobilnya dia ditegur dengan sepasang suami istri. Dia tanya, pendeta, saya mau bicara sebentar. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ini seperti sudah kayak keluarga sekali, karena mungkin antara gembala dengan jemaat ini sudah sangat akrab ya. Dia tanya, begini Pak Pendeta, saya mau menyumbangkan sebagian dari segala milik saya. Nah, pemuda ini kaget, pendeta muda ini kaget, ngapain? Bapak Ibu kan sudah banyak mendukung kita, mensupport kita. Kenapa kok memberikan sebagian hartanya untuk kami, untuk gereja ini? Akhirnya sepasang suami istri ini cerita, dia mengingatkan waktu awal-awal pendeta ini buka gereja di tempat itu, dia ngomong, saya jemaat yang hadir awal-awal suami istri itu. Oh iya, saya hafal sekali, saya ingat sekali. Kenapa? Apa hubungannya? Dia hanya cerita, waktu itu dikala saya ini mau pisah itu cerai ya, formulir cerai sudah ditulis, segalanya sudah disiapkan, tinggal tok palu aja. Tapi mereka punya kesepakatan untuk terakhir, ayo kita bergereja bareng-bareng. Loh, ini lucu ya, satu cerai jangan gereja bareng-bareng, jarang ya gitu ya, pasti musuh-musuhan dia ya. Nah, ini kesepakatan tidak tahu terjadi itu, dia datang di gereja itu, dan dia jemaat sepasang suami istri yang awal-awal datang di tempat itu. Dia merasa diberkati, dia merasa dengan firman yang disampaikan waktu itu, dia merasa kebangkitan, dia merasa ada kasih, dia merasa ada pemulihan di kedua suami istri itu, yang akhirnya dia tidak jadi cerai. Nah, ini bentuk pelayanan yang mungkin dianggap sederhana, ya kan? Akhirnya suami ini tidak jadi cerai, dia makin melakukan kegiatan usahanya bareng-bareng dan punya usaha yang besar, harta berlimpah, dan sebagian lalu diberikan kepada gereja. Akhirnya dengan sukacita pemuda ini menerima dan dia masuk mobil. Dan setelah dia mau keluar dari pagar pintu gereja, dia dihadang sama seorang pemuda. Ya, dihadang dengan seorang pemuda. Terus dia juga ngomong lagi, Pak Pendeta, ini song musik dan lain-lain ini saya mau ganti yang baru. Nah, pendeta ini juga kaget tuh, kamu kan sudah melakukan total ini perubahan di sini, sudah bikin yang terbaik di musik, bikin seakan-akan musik ini sudah luar biasa. Tapi ngapain kamu mau dipakai, dibetulkan yang lebih lagi? Nah, singkat cerita ternyata pemuda yang ini tadi punya sekolah musik ya, punya sekolah musik yang besar, yang dia rindu untuk merubah total musik di dalam gereja ini. Dan ini sangat luar biasa. Pendeta ini tanya, ngapain? Kamu sudah total melakukan di tempat kita. Akhirnya pemuda ini cerita, kalau saya sebenarnya jemaat yang awal-awal datang di sini, saya dipulihkan waktu itu. Ternyata pemuda ini cerita kalau awal-awal dia datang ke gereja itu, dia gagal bunuh diri. Maka dia hanya membawa saudara lain. Dia gagal, setelah dia datang ke gereja, dia ada pemulihan, ada kesembuhan, akhirnya dia lakukan terus total. Ya, jadi cerita ini sebenarnya biasa. Cerita ini hanya bisa didengar hanya suatu cerita, motivasi aja, tapi bukan. Mari kita diberi kesempatan melayani, lakukan yang terbaik. Berikan pelayanan untuk Tuhan itu yang luar biasa. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung. Istilahnya orang bilang total. Kalau melakukan pelayanan itu total. Memang kadang nggak berdampak bagi diri kita, tapi bisa berdampak pada orang lain. Sama, saya juga membawa lansia komunitas kita ini untuk ayo melayani itu total. Fokusnya itu lihat Tuhan. Sampai-sampai saya mengistilahkan kita ini seperti pelari yang lari, finishnya itu Tuhan. Kita nggak mungkin jadi pelari itu lihat kanan, lihat kiri, nggak nyampe. Kalau kita sudah jadi pelari yang benar-benar fokus finishnya Tuhan, pasti nanti kita akan tolong Tuhan, pasti kita akan diberkati, pasti kita akan dipulihkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, tadi yang kedua tentang Mazmur 103 ayat 17-18 ini ayat yang ketiga.
ketiga ya. Yang ketiga kita diajarkan untuk apa? Tuhan sayang kepada kita walaupun hidup kita sangat singkat. Nah ini kadang kita nggak nyadar hidup kita ini sebenarnya singkat. Ada yang bilang hanya sesaat aja kita ditinggal di sini, ini hanya sesaat. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kadang ini cerita ya bukan menakut-nakuti. Memang realitanya ya seperti ini. Kita nggak mungkin kan, nggak mungkin abadi. Suatu saat kita pasti meninggalkan. Sama usia lansia, kadang bukan satu ketakutan. Ya sudah dekat. Dekatnya seberapa kita nggak tahu. Waktunya Tuhan pasti ada dan akhirnya kita pasti finish. Nah itu harus diketahui dulu agar kita apa? Nah di waktu kita ini yang sisa di waktu kita ini lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan masih mulai dewi, jangan masih merasa oh ini tadi aku merasa aku masih bisa, aku masih kuat. Tapi tadi kita diingatkan ada masanya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Ya ini yang ini mengingatkan kita. Seperti saya sendiri pun ya sama. Ya masih muda ini, jangan dibilang lansia ya, saya masih 47, 46 mungkin dibilang lansia marah namanya saya. Di sisa usia kita nggak tahu, tapi dengan firman ini kita akan semakin yakin sudah waktunya kita. Ojo mek wis pentingane dhewe, ojo mek dunia tok sing dipikirno. Ayo kita mulai cari kerjaan surga, kita mulai melekat sama Tuhan, mulai kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mulai kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Ya melayani. Apalagi di sini banyak muda-mudi, ayo lakukan. Jangan nanti tunggu usia mau selesai wis engko ada wis tuwek wis melayani. Bukan kaset. Kurang kamu menyenangkan hati Tuhan yang akhirnya Tuhan hanya kenal kamu toh. Tuhan enggak akan berikan belas kasihnya pada kita. Tapi dengan kita mulai wis tidak ada waktu wis pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Ya sampai-sampai kerinduan kita semua ini di komunitas kita ini ibadah. Kerinduan kita ini berkumpul menyenangkan hati Tuhan. Sampai-sampai di sini ada terbentuk kor. Jadi tadi dada langsung tidak pakai latihan nyanyi. Ini kerinduan kita melayani. Kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Nah ini waktunya. Jangan sampai kita ini kalau melayani kalau sudah apa ini janji-janji aja. Tuhan tidak bisa dijanji. Ayo kita mulai melayani. Setuju ya jemaat tempat ini ya, bukan yang buat itu. Oke, untuk akhir cerita, untuk akhir firman saya akan cerita ini mungkin buat membangkitkan ya, karena kami sendiri di komunitas ini setiap saya beribadah, setiap saya menyampaikan firman selalu saya kasih akhir dengan cerita. Bukan saya jago dongeng, bukan nanti biar lansia ini Nina bubuk sudah. Tak lihat di sini matanya buka semua, padang semua, walaupun pemadaman ya dia. Tapi saya suka cita di tempat ini. Jadi benar-benar Tuhan hadir di tempat ini. Ayo lakukan terus sebagai mudah-mudi di sini, dukung Ibu Gembala untuk cari jiwa, untuk melayani benar-benar total, jangan setengah-setengah, jangan nanggung gitu loh kalau melayani ya. Nanti ada single tambahin, masih jajan 5 di sini cukup kok. Ya kan, malah ikut senang gitu loh ya. Di sini juga banyak ngopa, banyak oma yang mungkin kumpul-kumpul, bisa sharing, bisa juga melayani. Ini akan saya berikan satu cerita. Ada seekor anjing ya, di sebuah ladang ya, di ladang besar. Istilahnya di situ seperti perkebunan lah, perkebunan di pedesaan gitu ya. Anjing itu lari-lari. Nah di depannya dia menemui seekor kuda. Nah seekor kuda ini juga ngolok-ngolok, ngapain kamu saya menggonggong untuk air. Lebih baik seperti saya punya tenaga yang sangat kuat. Saya bisa disuruh Tuhan saya untuk menarik pedali. Saya bisa disuruh Tuhan saya untuk menarik beban-beban berat. Nah anjing ini merasa sedih. Ya memang dia tidak mungkin menarik beban berat ya, nggak mungkin anjing narik dokar ya sulapan gitu ya kan. Nah akhirnya dengan rasa sedih ya lari lagi, ketemu lagi juga dengan seekor sapi. Akhirnya sapi ini juga ngoloknya juga sama. Apa yang kamu berikan ambil bose kita, ya kan?
anggap seperti saya sudah ngasihkan susu, saya sudah ngasihkan mungkin daging saya, nanti kalau saya disembelih untuk dikonsumsi, makin sedih, anjing ini makin sedih. Anjing ini makin sedih, dia merasa merasa aku ini kok gak berguna. Memang aku kisahnya gak lari-lari, gonggong-gonggong selesai. Ya, saya dia jalan lagi, merasa dia ini sangat-sangat sedih sekali. Dia seakan-akan nggak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada tuannya. Nah, setelah dia mau memasuki rumah, dia ketemu dengan anjing tua itu. Ada seekor anjing tua lagi. Ternyata anjing tua ini mendengar apa celotehan dari kuda, dari sapi, dia mendengar. Ya, akhirnya mereka jalan bersama, ketemu domba. Domba ini juga masih nyeloteh juga, dia ngomong gini, apa yang kamu bisa berikan? Ya, dan contohnya kamu masih kecil itu bapakmu yang sudah tua, tidak ada yang bisa diberikan. Merasa sedih, merasa dia ini mau protes, tapi memang kenyataan memang tidak ada yang bisa diberikan. Akhirnya domba ini ngomong, anu seperti saya, daging saya berikan, bulu saya untuk kehangatan. Makin dia ini terpuruk, anjing ini makin sedih, makin protes sama papanya. Sudah, tidak apa-apa, kita memang dicela, kita memang kayak orang yang tidak berguna. Oh, anjing ya, bukan orang, itu mengolah anjing ke orang, ini konsentrasi. Jadi ini anjing merasa tidak berguna sama sekali. Akhirnya dia masuk ruangan, masuk rumah, dan di situ mulai tuannya itu datang. Tuannya ini datang agak malam, dia datang, dia capek, dia sangat lemes, gitu, capek lah, kecapean dalam kerja lah, dia sudah lakukan aktivitas hanya capek. Dia masuk ke rumah. Nah, di rumah itu dia disambut dengan anjing kecil, girang, sangat girang. Tahu anjing girang itu mesti goyang-goyangkan ekornya ya, itu pasti. Itu sangat girang, dia loncat-loncat, yang akhirnya sama tuannya itu digendong, dilus-elus. Mungkin karena keakraban, mungkin juga dicium. Sekarang kan banyak ya anjing bagus-bagus ya, sampai-sampai wah cewek-cewek ini kegirangan kalau sama anjing. Nah, jadi dilus-elus. Yang dikatakan apa? Walaupun aku letih, aku capek, karena ajak kamu, aku ini capek bisa hilang. Karena aku lihat kamu lucu, kamu ini sisanya dengan hatiku. Nah, cerita sangat sederhana. Ini memperumpamakan kita ini anjing kecil ini tadi. Dan kita punya Bapa yang di atas. Kita tidak usah berkhayal kita ini punya apa, materi berlimpah. Itu tadi hanya bulu domba, hanya tenaga. Yang kita saksikan sekarang ini sekarang banyak mengandalkan apa yang dia punya. Mobil mewah, dia punya rumah bertingkat, dia punya pesawat terbang, itu aja yang diandalkan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak cukup. Kita tidak disuruh untuk kamu punya perusahaan besar, kamu punya pendapatan yang luar biasa, sudah cukup kamu kasih perpuluhan misalnya, cukup. Tidak, kamu belum menyenangkan hati Tuhan. Ini cerita singkat, cerita cuma sebatas cerita dongeng biasa. Tapi kalau kita ambil maknanya, seperti biasa saya selalu menyarankan opa-oma kalau menjelang tidur diingat cerita ini, syukur-syukur gak kelintur ya, tapi diambil maknanya, cerita ini diambil maknanya. Kita ini tidak bisa hati Tuhan, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita punya, tenaga, materi, segala apa yang kamu punya kamu serahkan Tuhan, kamu belum menyenangkan. Yang Tuhan rindukan itu apa? Kelekatan kita pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi teladan Kristus itu benar-benar dilakukan. Jalannya cuma mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, saya rindu jemaat di tempat ini juga melalui cerita ini kita semakin rindu menyenangkan hati Tuhan ya. Setuju ya? Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya sedang berdiri. Saya yakin lawatan Tuhan ada di tempat ini. Seberapapun yang ada di tempat ini,
Kalau kita benar bawa hati kita kepada Tuhan, kita benar-benar ibadah bukan hanya suatu rutinitas saja. Ibadah hanya bukan untuk kegiatan setiap hari Minggu aja, tapi kita benar-benar bawa hati kita. Kita telah memuji, menyembah. Terlebih lagi kita telah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita yakini bahwa Tuhan ada di tempat ini, bahwa Tuhan melawat ibadah tempat ini, agar kita ini pulang nanti dengan damai, dengan sukacita. Ada bekal yang Tuhan titipkan buat hati tiap hati tempat ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau telah baik, sangat baik Tuhan buat jemaat tempat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu akan terus terjadi di tempat ini, pemulihan akan terus terjadi di tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, Tuhan buat GPDI Mahanaim Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau datangkan jiwa-jiwa Tuhan, Engkau kirim pelayan-pelayan yang dahsyat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, hanya untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, terkhusus saya juga berdoa Tuhan buat Ibu Gemerda Tuhan, Ibu Heri Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, terlebih Tuhan Engkau pakai untuk menjadi teladan kebenaran buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya akan Engkau pakai menjadi rema dalam kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dari Tuhan. Sama-sama katakan